Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kepadanya. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bab tentang memotivasi diri kita dengan sholat duha. Apakah bisa teman-teman sholat duha ini mendorong kita agar lebih giat dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan di kehidupan ini? Tentu bisa teman-teman. Sholat duha itu ada saling berhubungan dengan kehidupan kita dan motivasi diri kita. Teman-teman, sholat duha itu sangatlah begitu perlu untuk mengetuk pintu motivasi diri kita demi mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita melaksanakan sholat duha demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap karunia-Nya. Sholat duha erat sekali kaitannya dengan motivasi diri. Karena sholat duha itu mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan, dan tidak ada yang memelihara sholat kecuali hanya orang-orang yang bertaubat. Teman-teman, kita harus berprasangka baik dan yakin bahwa Allah melimpahkan rahmat-Nya melalui sholat duha. Sholat duha itu mendatangkan motivasi kepada diri kita dan menolak kemalasan. Teman-teman, bagaimana sholat duha ini bisa menjadikan motivasi penggerak jiwa kita untuk mencari rezeki, dan rezeki itu bisa datang kepada kita? Caranya yaitu kita harus mengerjakan sholat duha tersebut secara istiqomah, secara konsisten, dan disertai dengan
perbuatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tentang taubat kita sudah pernah belajar tentangnya di video-video yang sebelumnya. Kita sudah pernah membahas tentang taubatan nasuha. Maka kita langsung saja, yaitu cara mendatangkan motivasi diri kita untuk mencari rezeki dan mendatangkan rezeki tersebut. Kita harus melaksanakan sholat duha secara konsisten, istiqomah. Itu teman-teman. Teman-teman, yang perlu diketahui adalah saat mengerjakan sholat duha ialah dikerjakan pada pagi hari, tidak sore hari, juga tidak malam hari, tapi sholat duha tersebut dilakukan atau dikerjakan pada pagi hari. Kenapa teman-teman kok pada pagi hari? Ini mengandung makna bahwa kita semua di pagi hari hendaknya mengawali hidup kita dengan jiwa bersih, membuka dunia dengan semangat dan harapan agar Allah melimpahkan kesejahteraan hidup kita. Kita mari memotivasi diri kita dengan cara sholat duha, dan dengan sholat duha tersebut pagi-pagi jiwa kita sudah suci, sudah bersih, maka pikiran kita pun akan lebih fresh, lebih segar. Karena teman-teman, sholat itu adalah cahaya, dan kalau kita sudah mendapatkan cahaya, pikiran kita akan cemerlang, pikiran kita akan termotivasi, pikiran kita akan bersemangat untuk mencari hal-hal yang menghantarkan kepada rezeki. Secara alamiah, manusia itu beristirahat di waktu malam. Allah telah mengatur siang dan malam agar manusia dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu fajar, teman-teman, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Di dalam sholat ini seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita agar bangkit dan memotivasi semangat baru, semangat dalam kehidupan ini. Teman-teman, Rasulullah SAW tidak pernah menyia-nyiakan waktu pagi, sebab pagi hari itu merupakan pintu jendela dunia di hari itu. Siapa yang pandai memanfaatkannya,
ia akan mendapatkan kunci sukses sejahtera hidupnya. Setiap selesai sholat subuh, Rasulullah selalu duduk menunggu matahari terbit. Ini artinya bahwa beliau mengajari para sahabatnya dan diteruskan kepada kita untuk tidak bersikap malas dan tidak meremehkan waktu di pagi hari yang hendak kita lalui. Teman-teman, di waktu duha itu adalah waktu yang tepat dan sangat baik untuk memotivasi diri kita dan mendapatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat duha. Maka teman-teman, setidak-tidaknya kita luangkanlah waktu kita untuk memulai pekerjaan dan membuka hari yang hendak kita lakukan dengan sholat duha serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengetuk pintunya Allah, niscaya ia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah dibuka, maka hendaknya kita merendah diri, merasa sebagai hamba yang sangat butuh kepada pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala-galanya, dan kita harus meminta dengan tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di saat berlangsungnya waktu, meskipun tidak terlalu lama dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya sebagai seorang hamba haruslah terlebih dahulu kita mensucikan hati kita dan memasang niat yang ikhlas kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media sholat duha. Haruslah dengan hati yang bersih dari segala dosa, bersih dari perasaan riya. Perasaan riya adalah memamer-mamerkan diri, menonjol-nonjolkan diri agar dilihat oleh orang lain, dan perasaan keinginan yang kelak mendatangkan mudarat. Teman-teman, oleh sebab itu mula-mula kita harus menata hati dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di pagi hari kita harus meletakkan motivasi kita yang baik berupa niat yang tulus, ikhlas. Karena dengan motivasi tersebut kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena dari niat yang tulus, ikhlas,
itu akan menghasilkan sesuatu motivasi, yang mana motivasi ini akan lebih cemerlang, lebih mendorong kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kalau niat kita dalam memotivasi diri kita itu jelek, ya pasti dorongan untuk menghasilkan rezeki itu akan sedikit surut, dan yang kita peroleh itu kurang berkah. Teman-teman, sesungguhnya Allah menyukai kebaikan dan menyukai apabila harta yang kita peroleh itu baik dan bisa bermanfaat. Teman-teman, apabila kita mengawali penghujung hari dengan disertai sholat duha, semangat termotivasi di dalam sholat duha itu ada harapan-harapan baik kepada Allah. Adanya harapan akan mendorong kita untuk berbuat lebih baik di hari tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman, hendaknya kita itu menjalankan sholat duha dengan istiqomah. Istiqomah membuka kunci rizki di hari tersebut dengan diawali sholat duha. Setelah itu bolehlah kita mencari bertebaran di muka bumi ini untuk berikhtiar, berusaha mencari nafkah yang halal. Bila hal itu dilakukan, fa insya Allah kita akan menjadi terkejut terhadap perubahan pada hidup kita. Rezeki teman-teman, Allah lah yang memberi rezeki kita semua, dan Allah akan membukakan rezeki dan menambahkan rezekinya kepada orang-orang yang tekun melaksanakan sholat duha di pagi hari. Dan semoga kita selalu termotivasi diri kita untuk menjalankan sesuatu yang baik di pagi hari dengan lantaran sholat duha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rizki dan hidayahnya kepada kita semua. Teman-teman, tidak menutup kemungkinan Allah melimpahkan rizki kita yang barokah sehingga kita bebas dari kekurangan. Segala keinginan mulia dapat dengan mudah tercapai. Kondisi kesehatan pun terpelihara dan terjaga dengan baik sehingga tidak mudah terserang penyakit berat yang membutuhkan banyak dana dan mengganggu pikiran kita. Senantiasa diberi keyakinan dan rasa nyaman. Perasaan nyaman itu karena terjaganya iman kepada Allah dan terpeliharanya hati
dari pengaruh nafsu buruk. Karena terpelihara, maka akhlak pun termotivasi dengan sholat duha menjadi akhlak yang mulia. Apa yang terjadi, teman-teman, jika akhlak kita sudah mulia, maka setiap makhluk hidup itu dapat menerima kehadiran kita, menerima pertemanan kita, menerima persaudaraan kita, karena akhlak kita yang mulia. Setiap manusia akan menyukai kita bila kita telah disukai manusia. Ya, tentu saja teman-teman, rezeki kita akan mengalir bagaikan air hujan. Apakah yang kita cari dalam kehidupan, teman-teman? Tentu kita mencari terpenuhinya kebutuhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah terpenuhi semua kebutuhan dan hati kita sudah merasa puas, maka dunia ini berada dalam genggaman kita. Kita tidak usah memiliki dunia ini, tapi yang terpenting adalah hati kita sudah merasa termotivasi dan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Rasa-rasanya adalah kita adalah orang yang paling kaya dan kita sudah memiliki rasa yang mana bisa menggenggam dunia ini. Teman-teman, betapa beruntungnya jika kita dalam kehidupan ini tercukupi kebutuhan hidup kita, baik secara materi maupun spiritual. Karena banyak orang yang mendapatkan hidup sempurna tetapi tidak pernah kesampaian. Artinya, secara materi mereka memiliki harta melimpah, namun secara psikologi mereka tidak tenang. Maka dari itu teman-teman, orang yang beruntung adalah mereka yang kebutuhan hidupnya secara materi terpenuhi dan secara spiritual terpenuhi dan hatinya merasa damai. Maka dengan sholat duha itu teman-teman, mari kita menyemangati hidup kita dalam mencari nafkah, karena itu adalah kunci hari ini atau kunci dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hati kita. Teman-teman, harta yang kita dapatkan dari hasil jeripaya kita sendiri itu hendaknya dimanfaatkan
untuk kebaikan sesama kita, sesama manusia. Artinya kita, yakni kita menolong saudara-saudara kita yang fakir dan miskin untuk berjihad di jalan Allah, dan agar mereka selalu berada di jalan Allah dan selalu melaksanakan ibadah yang mulia. Teman-teman, bukankah pagi hari merupakan suasana yang memungkinkan bagi seseorang untuk merencanakan sesuatu? Ya teman-teman, pagi hari itu merupakan suasana yang mana di pagi hari tersebut memungkinkan bagi seseorang untuk merencanakan sesuatu yang terbaik baginya. Ketika seseorang mengambil air wudhu, maka tercerahkanlah isi kepalanya, yaitu otak kita lebih cemerlang karena teraliri oleh air yang suci, dan psikologi kita akan merasa suci dari hadas. Lalu kita tegak berdiri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang tulus ikhlas. Setelah kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, duduk sejenak untuk beristighfar, untuk mensucikan dosa-dosa kita yang telah dahulu. Lalu kita sampaikan apa hajat kita pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bedakanlah orang yang ketika menyongsong awal hari dengan jiwa yang suci dengan mereka yang terburu-buru memburu harta benda. Tentunya berbeda kan teman-teman. Orang yang pertama memiliki pikiran jernih sehingga sesuatu yang direncanakannya tidak menemui hambatan dan tidak menemui kegagalan. Itulah inti dari sholat duha yang bisa memotivasi diri kita. Keputusan-keputusannya lebih tepat dibandingkan dengan orang yang berangkat kerja terburu-buru dan mereka berbekal hawa nafsu. Teman-teman, setelah hati kita jernih dan tercerahkan oleh aktivitas spiritual dan kita sudah memperoleh motivasi dengan sholat duha, maka sebagai orang Islam harus segera bangkit untuk berikhtiar, berusaha mencari nafkah, mencari rezeki. Silakan kita bertebaran di muka bumi dalam bermuamalah, tetapi yang sangat
paling terpenting untuk diingat adalah mencari nafkah yang halal sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dengan perencanaan yang matang melalui otak yang jernih dan bersungguh-sungguh, itu teman-teman hasilnya akan baik. Inilah yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang gagal dalam hidupnya. Teman-teman, melalui sholat duha, seseorang dipacu untuk bersemangat dalam berusaha dan disertai pula harapan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membukakan pintu rahmatnya. Oleh sebab itu teman-teman, segala sesuatu hendaknya kita kerjakan dengan istiqomah atau konsisten. Jika hari ini kita berniat untuk mengerjakan sholat duha setiap pagi, haruslah dipertahankan sehingga bisa istiqomah. Kemudian jika mencari pekerjaan atau berusaha, hendaknya beristiqomah mencari pekerjaan yang baik juga. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membiasakan diri dalam pekerjaan mulia secara istiqomah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita memotivasi diri kita dengan cara setiap pagi kita melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat. Yang penting kita melaksanakan sholat duha untuk memotivasi diri kita di pagi hari. Teman-teman, mungkin itu dulu apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita peroleh, ilmu yang hari ini, semoga dapat memotivasi kita, dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.